Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan ya terkait penjagaan security, API security, yaitu rate limiting dan load protection. Oke, sebenarnya perkenalan dulu, nama saya Firman Alamsyah. Sudah 10 tahun sebagai software engineer, mostly sebagai back-end, bisa pernah juga jadi full stack di front end, juga full stack front end mobile, atau mungkin juga lebih ke server, tapi mostly di back end. Dan awal dulu juga saya back endnya itu di IT security Telkomsel, jadi emang lebih fokusnya ke security ya, back endnya di security. Nah, sekarang saya bekerja di Kementerian Keuangan sebagai tenaga ahli mulai tahun 2023 ya, dan kerjanya WFH, remote dari Malang. Mungkin yang di sini yang domisili Malang boleh ya, kalau mau meet up bisa, atau mungkin kalau mau kontak di LinkedIn saya di ini Firman Alam. Oke, karena waktunya singkat mungkin langsung ya. Oke, pertama kita masuk dengan pertanyaan kenapa sebenarnya kita butuh penerapan yang namanya rate limiting dan bot protection ini. Jadi karena kalau misal kita sudah tahu apa dan bagaimananya, mungkin banyak ya dari kita itu tahu bagaimana caranya tapi tidak menerapkan, tidak melakukan, karena mungkin strong way-nya belum ada. Jadi belum tahu kenapa kok kita harus menerapkan rate limiting dan bot protection ini. Oke, kita langsung dari kasus per kasus ya. Ada yang namanya serangan DDoS atau distributed denial of service. Jadi ini serangan DDoS ini serangan yang bisa jadi brute force, bisa jadi diserang dari sisi yang paling berat kita, API yang berat, nah itu dihit selama berkali-kali dan dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa menyebabkan aplikasi kita itu down atau mungkin lambat ya. Nah itu bisa jadi salah satu akibat kalau misal kita belum ada penerapan yang namanya rate limiting atau bot protection juga. Nah ini serangan yang paling sering dilakukan. Nah ini DDoS ini juga serangannya simple ya, nggak perlu teknik yang skill yang mumpuni atau sulit, karena ini sudah ada toolsnya. Nah itu sangat bahaya sekali. Yang selanjutnya credential stuffing. Nah ini juga bisa terjadi. Jadi ini teknik penyerangan menggunakan brute force dari list username dan password yang dimiliki oleh attacker. Itu di internet itu banyak sekali data breach yang sudah ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Kayak misal contohnya list, kalau di Kali Linux itu biasanya pakai RockU. Nah itu bisa jadi buat nge-brute force. Jadi brute force ini akan mencoba login satu persatu dari list yang kita punya sampai ada yang berhasil. Bisa juga kita bikin listnya itu bikin sendiri listnya. Nah itu bisa jadi bikin server kita down, atau mungkin kalau misal attackernya agak pinter dikit, nah itu biasanya di bertahap ya penyerangan brute force-nya, nggak langsung banyak. Nah itu juga bahaya juga. Jadi kita harus tahu mana behavior dari attacker. Nah itu penting juga. Nah selanjutnya scraping ya. Scraping ini juga bahaya karena membuat data-data kita itu dicuri oleh mungkin kompetitor. Kayak misal contohnya kita punya list data rumah yang dijual gitu. Nah itu bisa jadi kompetitor itu ngambil data list kita itu dalam hanya waktu 1 jam. Nah itu sangat bahaya dan ini sangat merugikan secara bisnis. Selanjutnya scalping. Scalping ini buat kayak momen-momen war gitu ya. Jadi kalau misal ada konser gitu ya, war tiket, nah itu bisa jadi yang ngambil beli tiketnya itu bot. 500 tiket dibeli sama bot. Nah itu akhirnya customer yang asli itu akhirnya nggak bisa beli tiketnya. Akhirnya muncullah calo-calo yang harganya lebih mahal. Nah ini juga bahaya juga. Nah contohnya juga mungkin kasus atau mungkin
wacana dari pemerintah kita yang akan mengadakan war tiket haji juga itu ya. Itu juga bahaya kalau misal war-nya ini tidak ada pembatasan rate limiting atau bot protection-nya, itu bisa jadi ada calo-calo gitu. Nah, selanjutnya itu juga bisa membebankan secara bisnis tagihan SMS atau OTP. Nah, ini kalau misal kita punya endpoint untuk kirim OTP atau untuk kirim SMS, nah itu bisa jadi di-hit selama berulang kali sampai akhirnya ternyata tagihan SMS kita itu sampai membludak. Ini juga sangat berbahaya. Nah, selanjutnya juga ini juga untuk mengantisipasi ketika high season atau tanggal kembar di e-commerce. Nah, ini juga bisa menjadi ketika ada banyak user yang mengakses. Ketika sudah banyak user yang mengakses, itu kan server kita juga pasti bebannya semakin berat. Nah, ini harus ada strategi yang mumpuni ya terkait high season ini. Jadi bisa jadi ketika high season ini usernya tambah banyak, tapi juga ada bot-bot atau yang merusak, yang akhirnya user-user yang lain juga terdampak. Nah, jadi dari tadi ya kejadian-kejadian yang tadi saya jelaskan, nah itu dampak-dampak kalau misal kita tidak mempersiapkan diri untuk melakukan yang namanya rate limiting atau bot protection, karena banyak sekali di internet itu yang coba-coba atau mungkin ngetes aja untuk membebani server kita. Itu kita mulai apa itu rate limiting. Jadi rate limiting sebenarnya simpel ya, hanya membatasi user atau IP dalam rentang waktu tertentu. Misal dalam 1 menit itu kita bisa dibatasi 100 request. Kayak dibikinkan antrian atau jatah ya, jatah request per menitnya. Nah, di sini ada beberapa strategi yang biasanya diterapkan, strategi rate limiting. Ada 4 yang populer ya, fixed window, sliding window, token bucket, sama leaky bucket. Nah, yang fixed window ini itu yang paling simpel ya, jadi dibatasi dalam 1 menit, misal 100 request. Nah, itu nanti mulainya itu dari detik ke 0 sampai detik ke 59. Nah, itu tapi kelemahannya di sini adalah ketika di perselisihan atau perpindahan waktu ini. Jadi bisa jadi yang harusnya dalam 1 menit itu cuma 100, kita bisa dalam 2 detik itu bisa ngirim 200. Nah, ini biasanya kelemahannya yang fixed window. Tapi ini yang paling ringan ya, yang paling mudah implementasinya di sistem fixed window. Soalnya sliding window. Sliding window ini dimulai dari pengiriman request pertama. Jadi request pertama dikirimkan, baru nanti itu dihitung waktu dalam 1 menitnya. Nanti sampai terakhir baru nanti diulang lagi, di reset lagi. Nah, ini untuk mengantisipasi yang seperti tadi, yang fixed window kelemahannya ketika ada burst attack di pergantian waktu itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya token bucket. Jadi token bucket ini kita seperti ada punya ember gitu ya, bucket. Nah, itu nanti embernya itu bisa ada jatahnya, jatah requestnya. Misal jatah requestnya 10. Nah, itu nanti kita bisa langsung ngeburst sampai request 10 langsung bisa, tapi nanti akan diisi ulang. Diisi ulangnya mungkin setiap entah 10 detik sekali atau 2 detik sekali, itu berapa diisi. Nah, mungkin ini untuk mempermudah ya, kita ada video. Ini contoh penerapan token bucket ya. Jadi kalau ada, ini kliennya, ini servernya, ada request ya yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, contohnya ini mungkin kita ada yang namanya bucket ya, ini embernya, ada pembatasan jatahnya, misal ini adalah 5, maksimal adalah setiap user itu 5 request. Ketika sudah ada jatah 5 request ini, kita bisa melakukan request selama satu persatu. Setiap request ini nanti akan mengurangi jatahnya. Jadi dari jatah ini nanti
kalau misal ini jatahnya sudah habis, nah itu nanti kita nggak bisa ngakses lagi. Ini contohnya, request pertama kita kirim itu diterima karena masih ada data. Request kedua dikirim masih diterima, request ketiga dikirim diterima, request keempat dikirim diterima, request kelima masih diterima. Ketika request keenam karena jatah tokennya sudah habis, maka ini diblok requestnya. Nah, sambil nunggu waktu itu nanti dia akan mengisi ulang requestnya, jatah requestnya. Jadi ketika sudah ada diisi ulang nanti baru bisa dijalankan lagi requestnya. Dan kita langsung lanjut. Nah, selanjutnya leaky bucket. Leaky bucket ini ada jatah request, tapi jatah requestnya ini nanti ditampung dulu. Mungkin gambarannya seperti ini. Jadi ada ember nanti request-requestnya itu masuk ke antrian dulu, dimasukkan ke antrian. Nah, nanti setiap request ini prosesnya adalah bertahap. Jadi kayak ember yang ada dilubangi bawahnya. Jadi netesnya itu satu persatu gitu, sesuai outflow-nya. Nah, ini membuat kalau misal requestnya udah penuh, embernya bucketnya udah penuh, nanti request yang masuk itu akan ditolak dulu. Nah, ini jadinya lebih konstan untuk pengirimannya. Dan setiap strategi ini bisa kita implementasi gabungan ya. Jadi tidak hanya satu teknik yang kita gunakan dalam satu aplikasi, itu bisa digabung-gabung. Jadi mungkin yang di paling depan sendiri mungkin pakai fixed. Nah, kalau yang bagian lain mungkin API yang untuk bisa ngeburst tapi ada jatah untuk bisa di refillnya itu ada jatahnya. Nah, itu bisa pakai token bucket. Nah, itu bisa kita kombinasikan, nggak harus dalam satu aplikasi, itu nggak harus langsung satu skema yang kita gunakan. Nah, kalau yang leaky bucket ini biasanya digunakan untuk kita request ke third party. Jadi misal third party kita itu ada pembatasan rate limiting, misal 10 request per detik. Nah, itu kita akan bisa membatasi agar request dari user yang banyak yang masuk ke kita itu bisa kita atur biar masuk ke request ke third party kita itu tetap sesuai dengan batasan-batasannya. Oke, nah selanjutnya rate limit bisa berdasarkan ini ya, user, IP, IPK, atau device. Nah, kalau user ini biasanya kesusahannya nanti kalau misal ini public ya, untuk public kalau yang akses yang bukan non user. Nah, itu biasanya akan susah untuk membedakan melimit user yang public. Nah, kalau IP ini jadi pembatasnya per IP. Jadi setiap internet itu kan ada IP-nya sendiri-sendiri ya, akses. Kalau misal di rumah kita itu ada modem, ya itu IP-nya sendiri, beda sama rumah yang lain, internet yang lain. Nah, itu kelemahannya kalau pakai IP ini, kalau misal kita di internet tempat umum seperti sekolah, universitas, nah itu bisa jadi IP-nya itu satu IP tapi kan yang menggunakan banyak. Nah, itu bisa jadi kalau misal ada yang menyalahgunakan di IP tersebut, nantinya yang user yang lain jadi kena blok juga. Nah, ini untuk penggunaan rate limit ini bisa dikombinasi juga. Jadi nggak hanya user, nggak hanya IP, tapi dikombinasikan antara IP dan user juga. Baik, mohon maaf Mas, apakah materi masih banyak? Tinggal dikit, mungkin yang bot protection ini ya. Ya, bisa dipercepat. Baik Mas. Nah, selanjutnya yang bot protection ya. Bot protection, nah ini ada bot baik, ada bot jahat. Nah, ini kita bisa mengantisipasi bot itu paling sering pakai CAPTCHA. Ini ada Google CAPTCHA yang versi 1, 2, 3, yang paling sering yang digunakan yang 3 karena yang sudah bagus. Habis itu juga bisa pakai device fingerprint. Jadi setiap device itu ada sidik jarinya masing-masing. Jadi contohnya pakai fingerprint JS. Nah, ini bisa digunakan juga untuk mengidentifikasi dia bot atau bukan. Atau mungkin dari mouse movement atau keyboard itu juga bisa dicek juga dia bot atau user asli. Atau pakai honeypot fields, IP reputation ini juga bisa. Jadi
ada list dari IP reputation, dia yang IP-nya baik itu kita bisa allow, kalau yang di block itu langsung di block gitu. Nah, sebenarnya bukan masalah apakah kita akan diserang atau enggak ya. Jadi sebenarnya yang penting adalah sudah siapkah aplikasi kita ketika diserang. Jadi bukan sama seperti pertanyaan, bukan kapan kita meninggal atau kapan hari kiamat terjadi, tapi apa yang sudah kita siapkan untuk kematian dan hari kiamat itu. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih banyak Mas Firman. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi question and answer. Apakah sudah ada pertanyaannya? Mari kita lihat. Oh, sudah ada. Baik, akan aku bacakan ya, Mas. Penerapan bot protection justru berpotensi menghambat pengalaman pengguna, false positif. Juga bagaimana strategi mitigasi terbaik untuk mencegah downtime layanan digital saat terjadi lonjakan traffic ekstrim akibat serangan bot. Boleh Mas, silakan dijawab. Oke, jadi emang ini sesuatu yang bisa jadi merusak pengalaman pengguna ya, atau mungkin user yang asli mungkin keblok karena dikira bot atau apa. Nah, itu emang harus kita analisa, jadi harus dievaluasi. Jadi penerapan rate limiting dan bot protection ini tidak bisa kayak sekali jalan langsung berhasil gitu ya, tapi monitor, habis itu evaluasi, karena bisa jadi emang ada false positif yang ternyata pengguna asli itu malah ke blokir gitu ya, atau mungkin ada IP atau mungkin user disalahgunakan gitu. Nah, kalau misal mitigasi untuk mencegah downtime layanan saat terjadi ekstrim, nah ini bisa jadi juga kita harus persiapkan scalingnya juga ya. Jadi bisa jadi emang horizontal scaling itu juga harus kita siapkan. Jadi persiapan 2 kali lipat dari seperti penggunaan yang biasanya kita terima, yang kita siapkan. Atau mungkin pakai kalau misal pakai server backup juga ya. Jadi kalau misal satu servernya mati, langsung di backup ke server yang satunya. Karena emang selain dari rate limiting juga harus dipersiapkan, tapi yang lainnya itu juga harus dipersiapkan juga secara infrastruktur. Jadi bisa jadi di infrastruktur juga bisa mensolusikan terkait.